273 Kedua Kota, 8. Gu Qingqing agak terkejut karena Leng Xicheng ternyata benar-benar peduli padanya. Meskipun nadanya dan ekspresinya masih begitu dingin, bahkan masih sedikit tidak sabar, Leng Xicheng masih peduli dengan kondisi kesehatannya. Ini benar-benar, Gu Qingqing terdiam dan membeku. Setelah waktu yang lama, baru ia mengangguk dengan kaget. Leng Xicheng mengangkat matanya dan melihat Gu Qingqing lagi, lebih tepatnya, di bawah perut bagian bawahnya. Suara Leng Xicheng terdengar sedikit perasaan yang ingin tahu dan cermat, kalau begitu, periode haidmu seharusnya sudah berakhir. Leng Xicheng ingat bahwa periode haid Gu Qingqing sepertinya selalu berlangsung selama 5 hingga 6 hari. Jika dihitungnya, hari ini tepat seminggu sejak hari pertama haidnya. Berdasarkan alasan ini, seharusnya sudah tidak bermasalah. Masalahnya, periode haid Gu Qingqing kali ini sedikit tertunda. Jika masih belum berakhir, Leng Xicheng juga tidak akan mau untuk berperang dengan darah. Gu Qingqing terkejut dan sekarang ia bahkan merasa lebih aneh. Ia berpikir sebentar, lalu mengangguk, itu telah hilang setelah kemarin pagi. Setelah Gu Qingqing menjawab pertanyaan Leng Xicheng, ia diam-diam bertanya-tanya dalam hati, apa yang terjadi dengan Leng Xicheng hari ini? Dia benar-benar memedulikan kesehatanku dan juga bertanya tentang periode haidku. Apakah Leng Xicheng khawatir aku akan mengotori spray dan tempat tidurnya? Leng Xicheng melihat rambut panjang Gu Qingqing yang sedikit basah. Jelas wanita ini baru selesai mandi dan masih belum sempat mengeringkannya. Leng Xicheng mengangkat matanya dan bertanya lagi, kalau begitu, kamu sudah makan hari ini? Tidak ada yang tidak nyaman, kan? Gu Qingqing malah semakin merasa Leng Xicheng agak aneh hari ini ketika pria itu bertanya seperti itu. Meskipun ekspresi dan tatapannya masih dingin seperti biasa, pria itu benar-benar peduli padanya dan peduli tentang kesehatannya. Leng Xicheng sampai menanyakan apakah periode haid Gu Qingqing sudah berakhir dan jika ia sudah makan atau belum. Pada dasarnya, hal ini bahkan tidak bisa terbayangkan di masa lalu. Ada teori yang mengatakan bahwa setelah seorang pria melakukan kesalahan, ia akan sangat jujur ketika pulang ke rumah. Apakah Leng Xicheng dan Su Zipei melakukan kesalahan di Berlin? Tetapi, meskipun teori ini berlaku pada pria lain, itu sudah pasti tidak mungkin berlaku pada Leng Xicheng, bukan? Jika Leng Xicheng melakukan sesuatu dengan Su Zipei, ia pasti akan segera kembali untuk bercerai dari Gu Qingqing agar Gu Qingqing turun tahta dan menyerahkan posisinya. Atau, karena Leng Xicheng benar-benar mencintai Su Zipei, ia tidak ingin Su Zipei mendapat gosip atau kritikan. Jadi, meskipun ia masih bersama Gu Qingqing, ia juga harus pelan-pelan merencanakan hal ini karena takut orang-orang akan menuding Su Zipei sebagai orang ketiga. Semua pikiran acak terlintas di benak Gu Qingqing. Leng Xicheng mengangkat mata dan melihatnya. Ia jelas melihat bahwa Gu Qingqing tidak terlalu tertarik. Tetapi, jika dibandingkan dengan masa lalu, Gu Qingqing yang dulu akan tetap tenang dan tidak peduli apa yang Leng Xicheng lakukan. Setidaknya, Gu Qingqing yang sekarang menunjukkan sedikit fluktuasi suasana hati. Leng Xicheng tiba-tiba bertanya pada pembantu yang menghadap punggungnya, di rumah ada bahan makanan apa saja. Gu Qingqing terkejut mendengarnya dan membatin, apakah Leng Xicheng lapar? Benar juga, dia tadi bertanya, apakah aku sudah makan atau belum? Pembantu itu tercengang, namun segera mengangguk sambil menjawab, ada ayam kampung, rumput laut, akar teratai, dan... Sebelum pembantu menyelesaikan kata-katanya, Leng Xicheng memunggunginya dan berkata dengan dingin, sekarang pergilah ke dapur. Cepat masak sepanci sup ayam kampung, rumput laut, dan akar teratai untukku. Setelah selesai dimasak, sisihkan saja dan tidak perlu dibawa ke lantai atas. Ingat, tidak boleh menggunakan panci presto. Harus dimasak dengan api besar dan pelan-pelan dididihkan dengan api kecil. Jika rebusannya tidak benar, bonusmu bulan ini akan hilang. Saat Leng Xicheng menyebutkan tentang bonus, pembantu segera berbalik dan menjawab, saya akan segera membuatnya. Begitu Leng Xicheng menyingkirkan pembantu, ia tiba-tiba melangkah maju dan mengangkat Gu Qingqing. Gu Qingqing pun sontak terkejut hingga hampir berteriak, apa yang kamu lakukan? Alis Leng Xicheng sedikit mengerut dan sudut bibirnya mengerucut. Suaranya terdengar tertahan dan mendesak saat ia menjawab dengan balik bertanya, menurutmu, apa yang ingin kulakukan? 274 Kedua Kota, 9. Aku. Gu Qingqing belum sempat berbicara, tetapi Leng Xicheng sudah yang mengangkatnya dan mengambil langkah kaki yang cepat ke lantai atas. Leng Xicheng berlari dengan cepat sehingga Gu Qingqing takut jatuh dan hanya bisa memeluk leher Leng Xicheng. Seluruh tubuhnya menempel pada Leng Xicheng dengan erat.
Leng Xicheng mengangkat Gu Qingqing ke lantai atas dengan cepat seperti angin puyuh. Ekspresinya masih tetap sedingin biasanya dan bahkan ia merapatkan bibirnya dengan erat, tetapi langkah kakinya sangat cepat. Begitu mereka sampai di kamar tidur, pintu kamar itu tertutup. Leng Xicheng masih menggendong Gu Qingqing dan bahkan tidak repot-repot melepaskan Gu Qingqing. Ia segera menendang pintu itu hingga terbuka. Sebodoh-bodohnya Gu Qingqing, saat ini ia juga tahu sebenarnya apa yang ingin dilakukan Leng Xicheng. Ia berjuang untuk melepaskan diri dari pelukan Leng Xicheng dan turun. Namun, Leng Xicheng menatapnya dengan tatapan dalam. Pria itu segera memeluk pinggangnya dan dengan cepat menahan keinginannya untuk melarikan diri. Leng Xicheng menarik Gu Qingqing kembali dengan kuat. Tubuh tinggi Leng Xicheng memeluknya dari belakang dengan erat dan mengendalikan seluruh tubuhnya. Hati Gu Qingqing terasa sedikit tidak nyaman ketika ia teringat tentang masalah Su Zipei, tetapi tubuh Leng Xicheng sangat panas dan lengannya sangat kuat. Gu Qingqing tidak bisa melarikan diri sama sekali. Gu Qingqing baru saja menoleh dan baru mengatakan satu kata, namun bibirnya langsung dicium secara paksa oleh Leng Xicheng. Gu Qingqing menoleh dan posturnya menjadi sangat tidak nyaman. Ia tidak bisa diam saja dan mulai berjuang. Mungkin Leng Xicheng agak lelah karena melakukan penerbangan perjalanan jauh, baru saja turun dari pesawat, dan kembali ke Tiongkok. Gu Qingqing hanya perlu berjuang sejenak dan benar-benar berhasil melarikan diri dari rantai Leng Xicheng. Begitu lepas dari Leng Xicheng, ia segera berlari keluar. Tetapi, saat Gu Qingqing baru saja berlari tidak sampai 2 langkah, Leng Xicheng menggenggam kuat lengannya dan menariknya kembali. Kemudian, pria itu menekan seluruh tubuhnya ke pintu kamar hingga pintu itu tertutup. Tubuh ramping Gu Qingqing pun segera terperangkap di sana. Leng Xicheng menggunakan keunggulan tinggi badannya untuk mengunci tubuh Gu Qingqing di pintu, melepaskan tangannya, dan menahan kepala Gu Qingqing hingga tidak bisa melarikan diri. Gu Qingqing agak cemas. Ia terus berjuang, namun tidak berhasil. Ia kemudian mengangkat kepalanya dengan sedikit marah, Leng Xi. Kali ini, Gu Qingqing bahkan tidak sempat menyebutkan nama Leng Xicheng dengan lengkap karena sudut bibirnya langsung disegel oleh pria itu lagi. Selain itu, karena Gu Qingqing terus berjuang, bahkan giginya juga diterobos oleh Leng Xicheng. Pria itu langsung melepaskan lautan badai di mulutnya. Gu Qingqing sekarang benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Leng Xicheng begitu cepat dan kekuatannya sangat kuat. Apalagi, rasa lelahnya berangsur-angsur menghilang dan kekuatan pengendaliannya juga menjadi sangat kuat. Tubuh Leng Xicheng yang kuat terus menekannya, bahkan sangat ini memeras semua udara di dada Gu Qingqing hingga habis. Sepertinya sudah setengah bulan berlalu sejak Leng Xicheng terakhir kali menidurinya, kan? Bisa dibilang aneh karena biasanya Leng Xicheng hanya datang ke sini sebulan sekali. Setiap kali datang, ia pasti dibuat marah oleh Gu Qingqing dan pergi. Setelah 1 bulan berlalu, Leng Xicheng akan datang sekali lagi dan kemudian dibuat marah oleh Gu Qingqing lagi dan pergi. Siklus yang sama terus berulang seperti itu. Mungkinkah Leng Xicheng sekarang begitu impulsif dan begitu semangat? Selain ancaman Nizining yang kembali ke Tiongkok, yang lebih penting adalah sikap Gu Qingqing terhadapnya juga telah berubah. Bahkan, meskipun ia terlalu antusias dan masih belum menempatkan Leng Xicheng di dalam hatinya. Gu Qingqing bisa merasakan bahwa Leng Xicheng segera mengulurkan tangan dan menarik pakaian rumahnya. Gu Qingqing sontak terkejut dan berpikir, jangan-jangan Leng Xicheng menginginkannya sekarang, tapi, kami masih di samping pintu. Gu Qingqing segera berjuang dengan keras, kembali ke tempat tidur. Tidak bisa menunggunya lagi. Sebuah cahaya melintas di pupil mata kuning Leng Xicheng. Setelah mengatakan ini, ia tidak mempedulikan Gu Qingqing lagi. Pria itu menundukkan kepalanya dan berkonsentrasi untuk menikmati hidangannya. Selanjutnya bab 275 kedua kota, 10.